Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Kali ini aku akan membacakan cerita yang ditulis oleh Bayu Biru. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel Erwin Story. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Kegiatan libur semester adalah hal yang ditunggu-tunggu bagi para pelajar. Khususnya Handi dan Tio, teman akrab satu kelas serta satu bangku di salah satu SMA yang berasal dari kota pahlawan. Kegemaran dan hobi mereka berdua di tahun 2011 adalah bermain otak-atik motor tua serta touring keluar kota. Di usianya yang masih belia, hobinya cukup menguras kantong kedua orang tuanya. Namun kedua orang tua mereka juga senang dengan kegiatan anaknya. Yang terpenting bagi mereka masih dalam koridor kegiatan yang positif dan tidak mengganggu prestasi di sekolahnya. Saat liburan kenaikan kelas 11 menuju kelas 12 telah tiba, di hari Minggu mereka berkumpul di rumah Handi. Mereka berencana ikut touring ke Jogja bersama teman sekampungnya Handi. Kebetulan informasi dari teman-teman daerah sekitar rumah Handi, ada rombongan 8 orang yang mau ikut touring ke Jogja. Mereka masing-masing menggunakan satu motor diisi 2 orang. Saat masih di rumah Handi, teman-teman di lingkungannya datang satu persatu untuk berkumpul. 10 orang ini menyepakati hari keberangkatan ditentukan berangkat dari kampungnya Handi. Mereka sepakat untuk berangkat hari Selasa sore sehabis zuhur sekitar jam 1 siang. Selasa sore jam 1. Ternyata belum ada yang datang. Handi yang sudah siap dengan Tio menunggu sampai jam 4. Perlahan tapi pasti, rekan mereka yang 8 orang baru berkumpul di rumah Handi. Ya, meski agak telat, mereka tetap berangkat bersama. Semua rombongan berangkat dengan penuh semangat bahagia. Keberangkatan mereka berbekal seadanya. Waktu di jalan sempat berpapasan dengan satu klub motor yang sama, tapi beda rombongan. Saat rombongan berjalan menuju Jogja, mereka 2 kali berhenti untuk istirahat dan mengisi bahan bakar. Selain itu, mereka juga membantu teman satu klub motor yang mogok. Padahal mereka belum saling kenal. Tapi rasa persaudaraan sama pemilik motor tua yang menyatukan mereka untuk saling membantu. Waktu terus berjalan seperti roda mereka yang terus melaju. Sampainya di Yogyakarta, mereka langsung menuju pantai Parangtritis, tempat yang akan dijadikan berkumpulnya klub motor ini. Saat mereka sampai di lokasi, waktu menunjukkan sudah malam hari. Semua anggota rombongan ini memutuskan untuk menginap di areal tepi jalan sekitar pantai. Begitu juga anggota klub motor tua ini ikut bergabung. Sedangkan klub motor dari kota lain juga mulai berdatangan di malam itu. Suasana semakin malam semakin ramai dan riuh. Saling sapa dan saling berbagi makanan, minuman, dan rokok adalah kebiasaan mereka saat acara seperti ini. Malam hari itu mereka habiskan untuk nongkrong di pinggir jalan, bukan untuk istirahat melepas lelah. Jiwa muda mereka untuk mengenal satu sama lain juga sangat kuat. Hal ini membuat anggota klub dari kota pahlawan bergabung di malam itu. Padahal pagi hari akan diadakan acara orkes dangdut untuk memeriahkan acara mereka. Tapi semua anggota klub merasa tidak peduli. Yang mereka pikirkan hanya kebahagiaan bisa berkumpul bersama teman-teman sama satu klub motor. Pagi menjelang. Handi dan Tio sudah berada di pantai. Pikiran mereka gelisah dan tidak nyaman pagi itu. Keduanya merasa
Ada sesuatu yang mengganjal dari diri mereka. Entah apa yang terjadi saat itu. Semakin siang, semakin mereka tidak betah di lokasi. Padahal acara pembukaan belum dimulai. Keadaan touring kali ini tidak seperti touring-touring yang mereka alami sebelumnya. Hari itu memang menjadi touring terjauh untuk kedua sahabat itu. Karena sebelumnya hanya touring di sekitar daerah Jawa Timur saja. Hari beranjak semakin siang. Cekson dan persiapan alat di atas panggung sudah siap digelar di pantai. Informasinya acara sekitar jam 10 lebih akan dimulai. Tapi Handi tidak berkehendak demikian. Ia yang masih duduk di sebelah panggung bersama Tio tiba-tiba berkata, "Yuk, ayo pulang. Perasaan aku tidak enak." Pinta Hadi yang berdiri di samping panggung. "Sama Han, aku juga merasa tidak enak ini," jawab Tio. "Ya sudah, ayo langsung pulang. Tapi tidak pamitan ke anak-anak dulu." "Gak usah. Nanti kalau pamit malah tidak boleh pulang sama anak-anak." Mereka berdua berjalan diam-diam dari sebelah panggung menuju parkiran motornya. Mereka mengambil motor dan menuntunnya dengan perlahan. Siang itu mereka berjalan menuntut motornya terlebih dahulu. Berdua melewati kerumunan anggota klub motor. Seakan-akan anggota klub yang lain melihat motornya mogok. "Kemana Han?" tanya salah satu anggota klub yang mengenalnya. "Sebentar mau memperbaiki motor di depan," jawab Handi sambil menuju ke arah jalan. Padahal waktu keluar pantai, pikiran mereka sudah mulai kosong. Gelisah dan kacau. Mereka sudah tidak sadar akan apa yang dilakukan. Mereka berdua seperti terkena hipnotis. Sampai di jalan mereka langsung menaiki motor tua itu dan melanjutkan perjalanan pulang secara diam-diam. Sekitar jam 10 pagi, mereka mulai mengendari motor tuanya di atas jalan raya. Perasaan Handi melajukan motornya ke arah Jawa Timur. Sekian jam hingga tak terasa bahan bakar mereka mau habis. Merasakan hal ini, tarikan motor sudah tersendat-sendat. Saat itu juga Handi mengurangi kecepatan sambil mencari SPBU terdekat. Sekian meter mereka melihat SPBU. Spontan tangan Handi membelokkan motornya di sebuah SPBU kecil. Handi langsung ikut antrian paling belakang di box bertuliskan premium. Tio sendiri langsung turun dari boncengan dan pergi ke kamar kecil. Selesai buang hajat, Tio berjalan keluar. Ia duduk jongkok di pintu keluar SPBU untuk menunggu Handi. Waktu Tio duduk, ia melihat rombongan konvoi klub motor yang sama dengan mereka melewati depannya. "Woi, bareng!" teriak Tio keras dengan melambaikan tangannya. Tapi rombongan ini hanya melambaikan tangannya dan tetap berlalu pergi. Tio memandang ke mereka semakin menjauh dan menghilang di jalanan. Sedangkan Handi masih antri di SPBU. Setelah menunggu beberapa lama, Handi datang dengan mengendari motor tuanya. Merasa mereka sudah tertinggal jauh karena mengisi bahan bakar di SPBU, Tio dengan cepat berdiri di belakang boncengan Handi. "Ayo berangkat, sudah tambah tidak enak ini," ucap Tio dengan memaksa. "Ya udah ayo, buruan naik," sambung Handi serta menunggu Tio naik di belakang motornya. Handi langsung memasukkan kendaraan di jalan raya beraspal kembali. "Anak-anak tadi kok sudah tidak kelihatan ya?" kata Tio di belakang. "Siapa yuk?" sahut Handi dari depan. "Anak-anak yang satu klub motor sama kita, Han," jawab Tio. "Beneran yuk?" "Iya, Han. Kencangkan motornya. Kalau ngomong saja, nanti ketinggalan kita." "Iyo, Cuk. Berisik aja. Aku cuma nanya." Handi yang memulai menambah kecepatan. Merasa kesal, motornya langsung dipacu dengan kencang.
Dengan kecepatan penuh motor Handi melaju, tapi belum bisa menyusul rombongan di depannya. Sekian lama mereka menyusuri jalan raya, sampai akhirnya dari jauh mereka melihat areal hutan jati yang lebat di depannya. Tapi teman-teman mereka tetap belum terlihat. Gimana ini? Anak-anak tadi masih belum kelihatan. Tanya Handi dari depan dengan keras. Sudah, ikutin jalan raya saja, tidak apa-apa. Ya sudah, jawab Handi di depan. Dengan saran dan masukan dari sahabatnya Tio, akhirnya Handi menurutinya. Tapi ia sedikit ngawur untuk mengambil jalan raya. Handi yang gelisah dan bingung berpikir hanya untuk mengikuti jalan raya yang berada di depannya. Padahal mereka saat itu sudah salah jalur untuk pulang. Kebingungan dan ketidaksadaran mereka dari Pantai Parangtritis membuat Handi mengendari motor secara asal. Kini mereka mulai masuk di hutan jati yang lebat. Jalan mulai menanjak dan banyak belokan serta turunan tajam. Mereka melaju dengan kecepatan sedang meski sesekali kendaraan lain lewat dan menyalip mereka dari belakang. Saat tanjakan tajam, motor mereka dipacu untuk melewatinya. Tapi motor mereka tidak kuat menaiki tanjakan itu. Melihat keadaan ini, Tio langsung turun dari motor dan mendorong motor Handi dari belakang. Hal itu mereka lakukan berulang kali, sampai mereka berjalan sekitar 5 kilo. Di remang cahaya yang mulai redup tertutup daun jati yang lebat dan rimbun, ada seorang kakek tua sendirian naik motor yang sama dengan Handi. Kakek itu seperti habis ikut konvoi. Perlahan kakek ini menghampiri mereka dari samping dengan mengurangi kecepatan motornya. Kenapa, nak? Tanya kakek tua yang masih mengendarai di atas motor tuanya dengan pelan di samping Tio. Tidak kuat motornya buat naik tanjakan, Mbah. Jawab Tio yang mendorong dengan nafas ngos-ngosan. Ya udah, ayo sama saya. Ya udah, ayo sama saya salah satu, biar tidak capek dorong. Tawar kakek yang memakai helm dan terlihat sembulan beberapa rambutnya yang memutih. Iya Mbah, terima kasih. Sambung Tio yang melepaskan tangannya di belakang motor Handi. Tio sendiri langsung mendekati kakek tua ini dan menerima ajakannya. Sejenak sang kakek berhenti sebentar dan Tio langsung naik di belakang motornya. Tio dan kakek tua ini mengendari motor berdua dengan lancar. Sang kakek ini sempat bercerita kalau asalnya dari Jawa Timur juga, tepatnya di kota sebelah Tio. Mereka berdua melaju dahulu sampai berbincang panjang lebar. Sedangkan motor yang dikendarai Handi tadi sekarang tiba-tiba kuat melewati tanjakan dan bisa mengikuti motor kakek ini dari belakang. Sekian kilometer jalan telah dilalui. Kakek ini mengajak mampir di sebuah warung untuk makan. Sebenarnya Tio tidak mau, tapi kakek ini terus memaksa. Sampai akhirnya dia sebagai penumpang mengikuti keinginan jokinya. Tio sendiri juga merasa sudah akrab pada kakek ini, padahal baru ditemuinya beberapa menit yang lalu. Dan Handi pun mengikuti kakek ini dan temannya Tio untuk mampir di warung. Saat sampai di warung sederhana, mereka parkir kendaraan di halaman warung. Lalu mereka bertiga ini masuk warung dan pesan makanan. Kedua pemuda ini tidak tahu arah pulang. Tanpa rasa sungkan mengikuti kakek tua ini untuk makan di warung. Suasana di warung cukup ramai saat sore menjelang maghrib itu. Waktu itu jam di warung menunjukkan jam 5 sore lebih 15 menit. Mereka makan dengan lahap. Karena Tio dan Handi sendiri sudah merasa kelaparan. Selesai makan, mereka keluar. Tapi sebelum meninggalkan warung, semua makanan dibayar oleh kakek tua yang baik hati ini. Sampai di luar warung, kakek ini langsung duduk di atas motornya sendirian. Dia menoleh ke Handi yang sama-sama sudah naik motor tua. Sedangkan Handi sendiri sudah menatapnya penuh curiga. Mbah pulangnya ke timur bareng saja, Mbah. Pinta Handi. Jangan nak, aku buru-buru. Masalahnya aku masih ada urusan lain. Sudah, saya duluan ya.
pinta kakek ini dan kemudian melajukan motornya ke jalan aspal kembali. Kakek ini mulai meninggalkan mereka berdua. Tapi Handi dan Tio merasa sudah dibantu kakek ini. Mereka langsung mengejarnya dari belakang. Dengan cepat dua pemuda ini menaikkan motornya di jalan beraspal. Motor yang mendadak normal melaju dengan kencang untuk mengikuti kakek ini. Sejauh 20 meter kakek itu masih terlihat. Tapi saat setelah belokan tanjakan, kakek itu tiba-tiba menghilang. Mereka berdua bingung, seharusnya kakek itu di depannya. Tapi tiba-tiba sudah tidak ada ketika jalan di depannya lurus. Gimana ini yuk? Kakeknya kok hilang? Tanya Handi dengan menurunkan kecepatan serta menoleh ke belakang sebentar. Iya, kok tidak ada kakeknya? Sahut Tio dengan heran. Ya sudah biarkan, terus saja Han, sudah malam ini. Ya sudah, jawab singkat Handi dengan menaikkan kecepatan lagi. Tanpa pikir panjang, Handi menjalankan saran Tio dan tetap merasa melanjutkan kendaraan untuk mengarah ke timur, menuju arah kota kelahirannya. Hari semakin gelap. Motor yang mereka tumpangi Handi dan Tio terus melaju di area hutan dengan pemandangan semakin mengerikan. Di gelapnya malam, hanya beberapa kali mobil dan motor menyalipnya. Lampu motor mereka juga redup kekuningan saat itu. Daun-daun jati yang rimbun menutup dengan kegelapan di semua sisi jalan. Semakin jauh mereka melaju, bau harum bunga kamboja mulai tercium. Tapi kadang-kadang bau bunga kamboja itu berganti dengan bau busuk. Rintik hujan mulai membasahi jaket tebal mereka. Kedua sahabat ini tetap tidak berhenti untuk sekedar berteduh atau menahan dingin. Mereka berdua yang tergolong masih polos akan hal demikian, menganggap hal ini biasa saja. Di sisi lain, mereka juga tergolong anak yang nekat, yang cepat ingin sampai di rumah. Semakin lama dan jauh mereka melewati jalanan hutan ini, suasana semakin lembab dan tidak ada kendaraan satupun yang melintas. Hingga daun-daun jati tidak terlihat. Hanya getaran daun-daun jati yang terkena bulir air sebagai alunan bunyi malam itu. Lama-kelamaan, mereka merasa hanya kendaraan mereka berdua yang ada di jalanan malam itu. Sejauh kira-kira 15 kilo dari warung pertama saat melintas jalanan, Handi dan Tio hanya melihat satu buah warung di tengah hutan, tepatnya di sisi kiri jalan. Posisi warungnya berada tepat setelah tanjakan ada belokan sedikit dari arah barat. Mereka berdua sekilas melihat bangunan itu reot. Mereka tidak berpikir curiga sedikit pun akan warung ini. Mereka terus melanjutkan kendaraan sampai Handi melihat di depannya ada pertigaan jalan besar. Kemudian ia melaju lurus mengikuti jalan besar itu. Tapi setelah melewatinya, mereka kembali melintasi warung reot itu lagi. Seperti berputar kembali. Ia memacu kendaraan tuanya sekitar 12 kali melewati warung itu. Sampai akhirnya Tio yang kesal memulai menghitung perjalanan ke-13 dengan hitungan pertama di lintasan yang sama. Sedangkan Handi hanya fokus untuk mengendarai motornya. Tio mempunyai inisiatif sendiri, yaitu warung ini dijadikan penanda dan pengingat jika lewat lagi. Yang kedua, setelah mereka tetap melewati warung yang sama di kiri jalan, yang ketiga motor terus berjalan mengikuti jalan raya sampai ada pertigaan lagi. Kini Handi memilih di jalan yang berbelok. Sekian lama memacu motornya, mereka kembali lagi melewati depan warung yang sama di tengah hutan. Loh, kok warung ini lagi, Han? Ucap bibir Tio yang tepat di sebelah kanan telinga Handi. Iya bener yuk, masa kita salah jalan? Jawab Handi dari depan dengan suara kencang. Ternyata mereka hanya berputar-putar di jalan raya tak berujung. Lama-kelamaan mereka berdua tambah kesal dengan apa yang dialami. Tio di belakang mulai jengkel dan merasa capek serta kedinginan. Tio sendiri ingin segera beristirahat.
Tio sendiri ingin segera beristirahat. Han, kamu bisa nyetir tidak sih? Tanya Tio dengan jengkel. Maksud kamu gimana? Jawab Handi yang masih tidak mengerti maksud Tio. Kok kita dari tadi muter di jalan ini terus? Apa kamu tidak merasa aneh? Tanya Tio dengan serius di samping telinga kanannya. Iya, aku sendiri merasa. Tapi gimana lagi, aku cuma lihat jalan ke depan. Masalahnya jalanannya gelap. Jawab Handi dengan mengurangi kecepatan laju motornya. Sebentar, pelan-pelan saja motornya. Lihatlah di depan itu, warung yang pasti kita lewati dari tadi. Jelas Tio dengan sedikit menggigil. Beneran Toyo? Beneran Des. Itu tadi sudah tak ingat bolak-balik warung itu. Pasti ada di sisi kiri jalan. Terang Tio dengan penuh keyakinannya. Entah berapa lama mereka berputar lagi di jalanan tengah hutan. Malam itu mereka tidak bisa melihat jam karena HP keduanya baterainya sudah habis. HP mereka berdua ditaruh di jok motor saat mulai meninggalkan SPBU terakhir. Waktu motor terus melaju pelan, tiba-tiba motor mereka mogok mendadak. Tepatnya di depan warung reot yang jadi penanda yang mereka lewati tadi. Kondisi mereka berdua malam itu sudah sangat capek, lelah, serta dingin dari hujan gerimis yang menemani mereka di gelapnya hutan jati. Tubuh mereka berdua juga mulai tambah kedinginan, sedangkan hati, tenaga, dan pikiran mereka mulai kacau, linglung, serta takut. Sambil memegangi motor yang mogok, Handi berkata kepada Tio yang di belakangnya, "Yuk, istirahat dulu ya, badanku sudah capek semua," pinta Handi yang sudah merasa kelelahan. "Uangnya ini sudah mepet, Han. Ini cuma cukup buat beli bensin," sahut Tio di belakangnya. "Sudah tidak apa-apa, beli kopi sama teh hangat saja. Mataku juga sudah tidak kuat. Beneran ini," kata Handi dengan serius. "Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu," jawab Tio yang mengikuti permintaan temannya. Tak lama kemudian motor mereka dituntun ke kiri jalan menuju warung itu. Warung reot itu hanya berdiri sendirian di sebelah sisi kiri jalan. Dengan kondisi kelelahan, mereka berdua langsung memarkirkan motornya di depan warung tersebut, tepat di bawah pohon jati besar. Saat masuk warung, mereka meletakkan helmnya di kursi depan warung dan membuka kancing jaket, tapi mereka tetap memakainya. Warung ini terbuat dari papan kayu dengan penerangan lampu neon kuning agak redup di dalam warung. Di depan warung ada 2 pintu masuk yang sudah terbuka dan jendela di tengahnya agak besar tapi sedikit terbuka. Lampu neon ini terlihat sudah sangat usang dan lusuh sebagai penerangan satu-satunya di dalam warung. Neon kuning itu tepat berada di atas meja tengah warung. Saat mereka masuk ke dalam warung ini, ada 3 buah kursi kayu yang terpisah. Kursi itu masing-masing di depan samping kanan dan kiri menghadap meja yang di tengah. Meja warung di tengah hutan ini berisi beberapa minuman kemasan dan 3 loyang macam-macam jajanan pasar. Handi dan Tio langsung duduk meluruskan kakinya di kursi sebelah kanan meja. Di depan meja ternyata sudah ada 1 orang, seorang pria agak tua seperti pulang dari sawah. Tapi anehnya, pria ini kepalanya hanya menghadap minuman kopi di atas meja yang berada di depannya dengan kepala setengah tertunduk. Sehingga wajah pria ini tidak terlihat sama sekali, karena penerangan dari lampunya sangat redup. Pria ini memakai kaos loreng lengan pendek dan celana pendek warna hitam. Sedangkan topi caping sawahnya beserta sabit ditaruh di meja sebelah kanan kopinya. Sedangkan di sebelah kiri warung ada 2 orang yang bermain catur di atas kursi kayu panjang. Tapi kedua orang ini hanya diam memandangi catur. Keduanya memakai baju lengan panjang zaman dulu dengan celana panjang berbahan kain. Di depan mereka masing-masing ada secangkir kopi hitam. Mereka duduk saling tertunduk memandang catur hingga Handi dan Tio tidak bisa melihat wajahnya juga.
Handi dan Tio yang tak bisa melihat muka mereka, dia mencoba bertanya dari tempat duduknya. Tapi Handi melempar pertanyaan terlebih dahulu kepada kakek-kakek yang duduk sendirian. "Pak, yang jualan ini di mana ya?" tanya Handi. Merasa tidak ada jawaban dari kakek ini, Handi lalu bertanya kepada kedua orang pria yang sedang bermain catur di depannya seberang meja yang berada tepat di hadapannya. "Pak, yang jualan ini mana ya?" tanya Handi lagi. Sekian menit dan berkali-kali Handi bertanya kepada dua orang ini dan semua orang yang ada di warung secara bergantian. Tapi semua pria ini hanya diam membisu. Semua pria di sini aneh karena tidak menghiraukan Handi yang bertanya kepada mereka. "Han, kok bau kemenyan ya warungnya?" celetuk dan bisik Tio pelan. "Iya, sudah diam saja. Gak enak kalau terdengar sama yang punya warung," sahut Handi dengan berbisik di telinga Tio. Lama-kelamaan Handi merasa jengkel. Tio juga merasa ikut jengkel juga karena temannya tidak direspon. "Cari saja masuk, Han, penjualnya," pinta Tio yang duduk dengan memandangi langit-langit warung. Saat itu juga Handi memutuskan masuk ke dalam warung sendirian. Sampai di ruang belakang, Handi mendapati ruang gelap. Hanya sedikit cahaya dari lampu depan warung yang mengenainya. Ternyata di dalam nuansa cahaya redup, samar-samar ada seorang perempuan tua bersanggul kecil yang sedang berdiri menghadap sebuah meja. Ia berpakaian kebaya, mirip pakaian orang zaman dahulu. Tapi posisinya wanita ini membelakangi Handi. Wanita ini kepalanya setengah menunduk, dengan kedua tangan tetap terjuntai ke bawah. Wanita tua ini hanya diam memandangi meja itu. Memang meja itu berisi toples-toples kopi dan lain-lain. Sedangkan di sebelahnya ada satu laki-laki tua yang sedang duduk menumbuk kopi, menghadap ke samping. Tapi kegiatan yang dilakukan pria ini tidak ada suaranya sama sekali. Padahal gerakan tangannya yang naik turun memegang alat penumbuknya mengenai lumpang. Hanya gerak bayangan hitam pria ini yang terlihat. Handi berjalan mendekat di belakang nenek tua ini dan berbicara. "Mbah, beli kopi satu, teh hangat satu," ucap Handi dengan tenang tapi sedikit mulai takut. Setelah memesan pada wanita tua dan pria tua itu, mereka hanya diam tanpa jawaban. Sampai ia bicara berulang kali tapi juga tidak ada jawaban. Terakhir ia berbicara agak keras, karena Handi merasa wanita itu tuli. Sampai ia berteriak-teriak memesan pun tetap tidak ada jawaban dari wanita ini. Ia merasa ada yang aneh dengan warung ini. Tapi ia juga merasa sudah capek, langsung kembali ke depan. Saat berbalik arah, Handi melihat pria tua ini menganggukkan kepalanya pelan. Saat itu juga Handi merasa permintaannya sudah diketahui oleh penjualnya. Ia terus berjalan ke depan dengan perasaan kesal dan sedikit takut. Sampai di samping Tio, Handi langsung duduk di kursi kayu. Asem tenan. Aneh warung ini. Semuanya gak jawab kalau ditanya, ucap Handi di samping Tio. "Terus bagaimana ini? Kopi sama tehnya, Han? Aku juga haus, pengen ngeteh juga," kata Tio dengan sedikit jengkel kepada Handi. "Sudah yuk, kakeknya cuma mengangguk saja. Yang penting bisa istirahat dulu di sini yuk. Badanku rasanya capek dari tadi mengemudi di jalan," sambung Handi dengan posisi setengah badannya disandarkan ke dinding yang terbuat dari papan kayu itu. "Ya sudah, duduk-duduk dulu aja," ajak dia yang sama-sama menyandarkan tubuhnya di dinding warung. "Iya yuk," jawab Handi dengan menatap langit-langit yang gelap. Sesekali memejamkan matanya untuk mengurangi rasa lelahnya. Waktu terus berjalan. Warung yang bercahaya remang-remang itu tetap sepi dan sangat sepi. Hanya suara rintik hujan yang terdengar mengenai tanah.
Sekian lama mereka yang masih berdua duduk bersandar, dikagetkan wanita tua yang memakai kebaya itu. Handi dan Tio langsung segera berbenah dan duduk tegap selayaknya pengunjung warung. Dengan mata kepala mereka berdua saling bertatapan curiga penasaran. Wanita itu membawa 2 minuman. Cangkir kecil berwarna hijau putih dengan tatakan kecil warna putih pekat berisi kopi. Satunya gelas agak besar warna bening tanpa tatakan berisi teh. Kedua tangan nenek yang terlihat coklat dan sedikit keriput langsung meletakkan sajian kopi dan teh di depan mereka tanpa bicara sepatah kata pun. Kepala wanita tua ini tetap tertunduk saat melayani Handi dan Tio. Handi yang duduk di tempatnya kembali menegakkan pandangannya ke arah kopi di depannya. Perasaannya senang malam itu. Pesanannya ternyata benar-benar dibuatkan oleh nenek tua ini. Lalu pandangan Handi bergeser sedikit mengarah ke wanita tua ini. Waktu itu wajah Handi sedikit tertunduk melihat di bawah. Handi melihat kaki wanita tua tanpa alas kaki itu berjalan. Tapi kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Jantung Handi langsung berpacu mulai cepat. Rasa ketakutannya dengan cepat menjalar di sekujur tubuhnya. Wanita ini kembali masuk ke dalam lagi sambil melayang pelan dan tenang, dengan kepala tetap tertunduk. Handi meraih gelas yang berisi kopinya dengan tangan bergetar dan meminumnya sampai habis. Begitu juga dengan Tio yang mengambil tehnya dengan tenang dan langsung meminumnya sampai habis. Malam itu, Tio tidak melihat kaki nenek pemilik warung yang tidak menginjak tanah. Sesudah minum, Handi masih takut gemetaran. Padahal ia berniat menghabiskan minumannya untuk meredakan ketakutannya. Perlahan, Handi menggerakkan badannya ke arah Tio untuk bersiap melarikan diri. Sewaktu ia memegang tangan Tio, bersiap untuk menyeret temannya dan mengajaknya pergi dari warung itu, kepala Handi menoleh dahulu ke arah Tio. Ia bermaksud bicara dan memberi kode untuk lari. Tapi saat wajah Handi sudah menghadap temannya, Tio langsung tertawa kecil melengking. Tapi suara tawa Tio sudah berubah menjadi suara perempuan. Handi yang kaget dan tak percaya, langsung memegang kedua bahu Tio dan menggerak-gerakkan tubuh Tio maju mundur dengan kedua tangan yang masih bergetar. "Yuk, sadar yuk, sadar," kata Handi yang sudah panik dan ketakutan. "Kenapa kamu yuk? Jangan bercanda, ini di tengah hutan," bentak Handi dengan keras. Tapi Tio tetap tertawa dengan suara wanita yang melengking. Seketika itu juga Handi yang panik langsung melayangkan bau gementahnya ke wajah Tio. Buk! Tio yang terkena bau gementah langsung jatuh tersungkur di bawah meja. Seketika tubuh Tio tersungkur ke tanah, darah segar dari hidungnya pun ikut mengucur. Rembesan darah itu turun sampai dagu Tio. Lalu Tio bangkit dan berdiri dengan mata melotot, menatap tajam Handi dengan kemarahan. Hahaha. Ia kali ini tertawa dengan suara pria yang lantang dan besar. Suara tertawanya yang menggema memecah dalam keheningan malam. Tapi anehnya, semua pengunjung di warung itu hanya diam seperti sedia kala. Mereka tidak ada yang bergerak sedikit pun dan merespon keadaan mereka. Dalam kondisi panik serta cahaya yang remang-remang kekuningan, kedua tangan Handi memegangi kepalanya yang ikut menjadi berat. Handi merasa tambah panik, takut, bingung dan lelah. Semua menjadi satu. Saat itu juga Handi langsung bangkit berdiri dan meminta bantuan kepada pengunjung pria di depannya. Tubuhnya bergeser maju membelakangi Tio yang tetap berdiri sambil tertawa. Handi mendekati pria yang tetap diam itu dengan melepaskan genggaman erat di kepalanya. "Pak, tolongin temanku, Pak," ucap Handi keras ke arah pria tua yang sendirian itu. "Pak, tolongin temanku, Pak," kata Handi semakin keras. Merasa usahanya gagal, saat itu juga ia semakin panik dan lari keluar dari warung.
Sampai di teras warung, langkahnya terhenti. Ia kembali lagi sampai ke depan pintu warung dan menoleh ke arah dua pria yang bermain catur. Handi bingung mau berbuat apa lagi demi menolong temannya. "Pak, tolongin teman saya, Pak," pinta Handi yang keras dan konyol di pintu warung. Kali ini juga tidak ada yang mendapat respon. Handi yang panik secara tidak sadar berteriak meminta nenek dan kakek yang berada di dalam warung. "Mbah, tolongin temanku, Mbah," teriak Handi dari depan pintu. Teriakan Handi lagi-lagi tidak ada yang merespon. Merasa di warung tidak ada yang menolongnya, Handi langsung menatap ke arah Tio dan berbicara pada temannya yang kerasukan itu. "Tunggu di sini yuk, aku cari bantuan dulu," ucapnya dengan nada cepat. Penuh ketakutan dan seluruh tubuhnya sudah bergetar. Handi pun berjalan dengan cepat keluar menuju motor yang diparkir di bawah pohon jati. Tio yang tadinya berdiri ke arah dalam warung, kini ia berdiri menatap Handi dari dalam dan tetap tertawa dengan suara laki-laki. Handi langsung memegangi motor dan menghidupkannya, sambil melirik temannya yang tetap tertawa. Gluk-gluk, motor tua Handi pun tetap tidak bisa dinyalakan lagi. Kakinya berkali-kali mengayuh dengan cepat stang starter motornya, tapi motor itu belum mau diajak kompromi. "Cepetan urip, goblok," umpat Handi serta tangan kanannya memukul speedometer motor tuanya. "Ayo hidup, aku mau dibunuh ini." Ia pun mulai menangis ketakutan. Saat usahanya gagal disertai tangisan yang semakin keras, tiba-tiba ada suara motor pengguna jalan lain lewat di depan Handi. Mereka melaju pelan dan mengamati Handi. Sedangkan mata Handi langsung berhenti menangis. Handi juga saat itu memandangi pengendara ini. Sekian detik ia amati, ternyata mereka satu klub motor yang sama dengan Handi. "Mas, berhenti dulu mas, tolongin aku," pinta Handi dengan suara keras sedikit sesenggukan, serta tangannya ikut melambai ke arah dua orang ini. Pengendara ini seketika melihat dan mendengar Handi. Mereka langsung menurunkan kecepatan dan mengarahkan motornya ke arah Handi. Mereka juga merasa Handi adalah salah satu bagian klub motornya. Kemudian kedua orang pengendara motor ini berhenti tepat di sampingnya. "Kenapa mas motornya?" jawab pria yang memegang kendali motor dan masih duduk di atas motornya. "Mogok mas," jawab Handi mulai berdiri dan memelas penuh harap, serta sesenggukan tangisnya yang sudah mereda. "Sama tolongin teman saya mas di dalam warung itu," pinta Handi sambil menunjuk warung di belakangnya. "Warung mana mas?" "Itu loh mas," jawab singkat Handi yang sudah berdiri dan menunjukkan warung di belakangnya. "Gak ada warung mas di sini. Rumah mas di mana?" jawab orang yang dibonceng pengendara motor. Ia sambil mengamati berkali-kali warung yang disebut Handi. Tapi yang mereka lihat hanya hutan lebat dan gelap yang dipenuhi tumbuhan pohon jati. "Surabaya mas, itu mas di seberang jalan. Belakang Anda itu," jawab Handi dengan tangan yang menunjukkan rumahnya yang di seberang jalan. Handi sendiri merasa hutan di seberang jalan itu sudah rumahnya. "Ini Alas Roban mas, bukan Surabaya," tegas pengendara motor yang ikut bingung dan mulai takut. "Masa? Beneran mas, tolongin saya. Teman saya di dalam warung belakang saya. Rumah saya itu tuh di depan situ," ucap Handi meyakinkan pengendara lain serta menunjuk lagi lokasi dengan jari telunjuknya. "Wah gila anak ini. Bagaimana ini?" kata pengendara yang sedang memegang motor. "Sudah, ayo tinggal aja, paling dia setannya di sini," sambung pria yang dibonceng. Penjelasan Handi kepada pengendara lain yang tak bisa dicerna akal sehat membuat mereka ikut ketakutan malam itu. Mereka lama-lama ikut takut saat melihat tingkah pola Handi. Kedua pengendara ini langsung melesatkan motornya ke jalan raya untuk pergi meninggalkan Handi. "Mas, aku jangan ditinggal. Tolongin aku," teriakannya yang sudah mulai pupus harapannya dengan mulai menangis lagi.
Merasa sudah tidak ada pertolongan lagi, Handi berusaha kembali menghidupkan motor tuanya. Gluk-gluk, gluk-gluk, bunyi suara motornya yang terus dicoba dihidupkan. Dan tiba-tiba, bruak, bruak, bruak. Suara semua pintu dan jendela warung yang dibanting dan menutup dengan sendirinya. Malam terasa semakin mencekam waktu itu. Handi sendiri semakin takut dan berpikir akan berakhir riwayatnya malam itu di tengah hutan. Cepetan bodoh, aku mau mati ini. Teriak Handi kepada motornya sehabis mendengar suara dari warung dan melirik kembali ke warung di belakangnya. Ia yang sudah tambah ketakutan dengan menangis, serta badannya mulai lemas dan mau pingsan. Handi menoleh lagi ke arah depan warung. Melihat warung yang sudah tertutup, hanya suara Tio yang tertawa kembali berubah menjadi suara perempuan. Suaranya sangat keras, menggelegar dari dalam warung. Mendengar suara ini, kepala Handi tiba-tiba menjadi berat. Matanya juga mulai gelap karena semua rasa sudah menyatu dalam tubuhnya. Keringat dingin pun mulai mengucur di kening dan membasahi bajunya. Keringat itu juga menyatu dengan gerimis hujan yang belum berhenti. Srek, srek, srek. Suara gesekan daun kering pelan yang mengenai suatu benda yang berjalan di samping warung. Bismillah, ucap Handi sambil mengayunkan kakinya. Seketika motornya nyala saat itu. Grung, grung. Merasa sudah nyala motor tuanya, gas motornya ditarik sejadi-jadinya. Ia menoleh lagi ke warung berniat melihat temannya. Tapi ia malah melihat samar-samar di samping warung sudah ada ular yang sangat besar tapi berkepala manusia. Saat itu juga Handi langsung memasukkan gigi persneleng dengan cepat. Tubuh Handi dan motornya terentak maju. Kemudian, ia memacu motornya sekencang-kencangnya untuk mencari bantuan. Handi terus menyusuri jalan di hutan yang gelap itu sendirian. Ia mengendarai motor tua dengan terus-menerus melaju tanpa henti. Sekitar 1 jam ia memacu kendaraannya sendiri, tiba-tiba ada benda yang mengenai lampu motornya. Duak! Handi yang gemetar ketakutan tetap berjalan, tapi menurunkan kecepatan sambil melihat benda yang ia tabrak. Dari atas motornya, ia menoleh ke belakang melihat sekilas. Ternyata sebuah kepala seorang pria bersimbah darah. Kepalanya tergeletak di jalan mengarah ke Handi dan menatapnya dengan tertawa kecil. Handi kembali memandang jalan di depan. Ia terus berucap bismillah dan berdoa sebisanya. Entah malam itu ia berjalan sudah sejauh mana, karena malam itu ia sudah tidak berani turun dari motornya kalau tidak menemukan perkampungan. Sekian lama motornya berjalan di atas aspal, suara tahrim subuh berbunyi, dan Handi kebetulan mendengarnya. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah perkampungan. Merasa doanya dikabulkan, Handi langsung melesat masuk ke kampung yang baru dia lihat dari jauh. Waktu pertama kali masuk ke kampung itu, ia merasa kampung ini adalah kampung tempat asalnya. Saat itu juga Handi mulai menyusuri jalanan kampung ini. Pertama di sebelah kanan jalan kampung, ia melihat ada sebuah rumah mirip rumahnya. Handi dengan perasaan senang mendekati rumahnya. Tapi saat sampai di lokasi, ternyata rumahnya berubah menjadi lahan kosong. Handi yang kecewa memutuskan kembali melanjutkan motornya di jalan perkampungan itu. Sewaktu sudah jauh di sebelah perempatan, Handi melihat rumah Tio. Seketika itu juga ia mendekat. Tapi lagi-lagi yang ia dapati sebuah lahan kosong. Handi yang masih panik, bingung, dan ketakutan, ia menjalankan motornya kali ini dengan memainkan tarikan gasnya dengan cepat dan sekeras-kerasnya. Ia berharap ada manusia asli melihatnya. Dengan laju motornya terus memutari kampung itu berkali-kali. Padahal beberapa warga kampung yang melihat Handi dari dalam masjid dan dalam rumah, Handi seperti orang mabuk atau gila karena berputar-putar kampung tiada henti.
Sampai akhirnya ia menemukan toko yang mau buka. Toko itu di depannya ada truk yang sedang parkir dan membongkar terpal. Saat itu juga Handi langsung menuju truk itu. Ia langsung berhenti tepat di depan truk. Handi kemudian turun dari motornya dan mencari orang yang bisa dimintai pertolongan. Saat berjalan terhayung-hayung mencari seseorang di belakang truk, ia melihat sopir di atas bak sedang ikut membuka terpal. Handi langsung menundukkan kepalanya dan berbicara. "Pak, saya mau minta tolong." Celocos Handi yang tengah berdiri serta masih ketakutan dan gemetar, serta badannya juga ikut menggigil. "Teman saya, Pak, di dalam hutan," kata Handi lagi dengan cepat disertai bibirnya yang membiru dan bergetar. "Di mana, Mas?" "Di warung di dalam hutan, Pak." "Tidak ada warung, Mas, di dalam hutan itu," sahut kenek truk. "Ada, Pak. Teman saya tinggal di dalam hutan sendirian, Pak," kata Handi dengan meyakinkan kedua orang di atas truk ini. Sampai akhirnya kedua orang di atas truk itu turun untuk menanggapi Handi. Perdebatan antara supir, kenek, dan Handi semakin ramai. Sopir truk meyakinkan bahwa di tengah hutan tidak ada warung, karena ia sendiri sudah jadi supir dan sering melewati hutan itu selama bertahun-tahun. Semakin pagi, semakin ramai perdebatan tiga orang ini di depan toko sembako. Mendengar keributan di pagi hari itu, pemilik toko yang berada di belakang berjalan keluar. Sampai di depan, dia berdiri diam dulu, mengamati perdebatan mereka. Setelah sedikit memahami apa yang terjadi, pemilik toko mendekat kepada Handi, yang masih berdiri gemetar serta menahan sesenggukan sisa tangisannya. "Ada apa ini?" tanya pemilik toko. "Ini loh Pak Mat, anak ini minta tolong. Katanya temannya kesurupan di warung di tengah hutan," jawab sopir sembako. Selesai supir itu bicara, tiba-tiba ada orang kampung melintas. Kebetulan warga kampung asli dan juga tetangga Pak Slamet. Kebetulan juga bapak muda ini baru saja melewati hutan tersebut. Saat itu juga orang itu menghampiri kerumunan mereka. Bapak muda yang penasaran bertanya, dan menghela perdebatan di antara kerumunan orang-orang ini. "Warung sebelah mana, Mas?" tanya bapak muda ini dengan penasaran. "Itu loh Pak, warung sehabis tikungan yang menanjak," jelas Handi. "Oh alah Mas, itu bukan warung, itu bekas rumah dukun," jelas pria ini. "Rumahnya Mbah Suryo dulu toh," sambung Pak Slamet. "Bener Pak Mat." Setelah itu mereka diam sesaat, tercengang mendengar penjelasan orang kampung asli yang barusan datang. "Sudah Mas, sekarang Anda istirahat di rumah saya dulu," ajak Pak Slamet. Tangan Pak Slamet langsung menggandeng pergelangan tangan Handi dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. "Mas tunggu sebentar di sini, habis ini ikut aku ke hutan," pinta Pak Slamet kepada Handi. Setelah itu Handi masuk ke rumah bersama Pak Slamet. Rumah Pak Mat sendiri berada tepat di samping tokonya. Handi saat itu juga disuruh duduk di ruang tamu. Pak Slamet berdiri sejenak melihat kondisi Handi yang sudah basah kuyup kedinginan dan ketakutan. Dan badan Handi juga masih bergetar. Setelah itu Pak Mat masuk ke dalam rumah untuk mengambil segelas air putih dan keluar lagi ke ruang tamu. Saat itu juga Pak Slamet menyuruh Handi untuk minum. "Mas, minum dulu," pinta Pak Slamet. Di ruang tamu, Handi meraih gelas dari tangan Pak Slamet dan langsung meminumnya sampai habis. Selesai minum, seketika itu juga Handi mulai sadar, seperti halnya orang normal yang biasa, termasuk semua kondisi panca inderanya. "Loh, ini di mana Pak? Ini bukan desa saya toh Pak?" kata Handi yang bingung dan sadar melihat keadaan sekitar. "Bukan, ini daerah sekitar Alas Roban Mas, Batang, Jawa Tengah,"
Jelas Pak Slamet yang heran melihat keadaan Handi. "Loh, saya kira ini kampung saya di Surabaya, Pak," jawab Handi yang masih memandang sekitarnya. Handi berhenti bertanya dan diam sejenak. Ia mulai merasakan hal yang aneh di mulutnya. Tangan Handi meraih sesuatu benda di dalam mulutnya. Saat jari telunjuk keluar dari mulut, jarinya mendapati sedikit lumpur. Mulutnya juga ia merasakan menjadi bau seperti bekas air comberan. Handi langsung mual dan ingin segera muntah. "Ayo nak, ke kamar mandi dulu," respon Pak Slamet dengan cepat. Handi berjalan cepat diikuti Pak Slamet dari belakang. Di kamar mandi, Handi memuntahkan air kotor bekas air comberan bercampur air liur. Sedikit lumpur hitam. Muntahan Handi berisi potongan-potongan daging dan sayur busuk. Setelah semua dikeluarkan, ia disuruh berkumur oleh Pak Slamet. "Sebenarnya tadi malam makan apa di warung itu, Mas?" tanya Pak Slamet penasaran. "Saya cuma minum kopi saja, Pak," jawab Handi dan mengingat-ingat lagi apa yang ia makan. Setelah muntahan selesai dikeluarkan semua, kondisi Handi sudah agak baikan. Ia juga langsung berkumur-kumur berulang kali. "Walah, ya sudah, ayo kembali ke depan," perintah Pak Slamet. Setelah itu Pak Slamet berjalan lagi ke ruang tamu mengantar Handi. Sampai di ruang tamu, Handi langsung duduk dengan tubuh lemas dan gemetar. Pak Slamet kemudian masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Sesaat ia keluar membawa air putih lagi dan makanan. Saat itu juga Handi disuruh minum lagi dan makan. Sambil makan, Pak Slamet menemani Handi duduk di sampingnya. "Mas punya nomor keluarga yang bisa dihubungi?" tanya Pak Slamet. "Ada, Pak. Tapi di HP saya baterainya habis di jok motor," jelas Handi. "Ya sudah, kamu ambil sebentar terus dicas dulu," pinta Pak Slamet lagi. "Iya, Pak," jawab Handi. Handi langsung keluar mengambil HP-nya di jok motor tuanya. Selanjutnya ia masuk ke dalam rumah Pamet lagi dan mengecasnya di tembok samping tempat duduk Handi. Saat itu juga ia melanjutkan makan. Selesai makan sambil mengisi baterai, rasa ngantuk dan capek makin melanda Handi. Sambil bercerita dengan Pak Slamet sendiri merasa kasihan dan segera menyuruh Handi untuk menghubungi keluarganya di rumah. "Kamu telepon dulu keluarga kamu di rumah, Mas. Sekarang suruh jemput kamu di sini," pinta Pak Slamet. "Iya, Pak," jawab Handi. "Ini alamatnya," pinta Pak Slamet. Saat itu juga Pak Slamet memberikan catatan kecil alamat lengkap rumahnya. "Sudah, kamu istirahat dulu di sini. Aku sekarang tak mencari teman kamu di hutan. Jangan lupa telepon orang yang di rumah ya," pesan Pak Slamet. Pak Slamet kembali keluar rumah. Dia mengajak sopir, kernet, dan satu orang tetangganya untuk pergi ke hutan. Di pagi yang masih buta, mereka berempat menyusuri jalanan hutan jati yang sudah mulai sedikit bercahaya. Sekian kilometer jalanan mereka tempuh. Laju kendaraan mereka langsung berhenti di lokasi kejadian yang sudah diketahui oleh Pak Slamet dan tetangganya. Jadi sebagai info, Pak Slamet adalah salah satu orang pintar di kampungnya dan sangat mengenal betul tempat daerah sekitar Alas Roban. Pak Slamet turun dari motor terlebih dahulu. Ketiga orang di belakangnya masih sibuk memarkirkan motor di lokasi bekas rumah Mbah Suryo. Pak Slamet langsung berdiri menghadap hutan. Mulut Pak Slamet langsung kumat kamit membaca mantra dengan kedua telapak tangan menengadah ke atas. Dengan lantang Pak Slamet setelah berdoa, ia berteriak ke hutan. "Mbah, kembalikan anak itu. Apa belum cukup orang yang kau sesatkan?" Tiba-tiba angin dari arah hutan mulai berhembus, menggoyangkan daun-daun pohon jati yang hijau di depan Pak Slamet berserta rombongan.
ketika rekan di belakang merasa ikut merinding dan takut. Terdengar suara tawa keras dari dalam hutan. Pak Slamet kembali berdoa dengan kusyuk. Dia meminta pertolongan kepada Yang Kuasa. Setelah beberapa menit, suasana hening. Hingga kendaraan yang melintas pun tak terdengar suaranya. Dari semak-semak pohon jati yang besar, tiba-tiba ada suara gesekan diri. Kresak. Serak. "Pak, itu ada orang!" teriak supir di belakang Pak Slamet. Dengan tangannya menunjuk sosok manusia yang duduk tergeletak tak berdaya bersandar di bawah pohon jati. Pak Slamet dan yang lain saat itu juga langsung mengarahkan pandangannya ke sosok pria muda itu. "Ini anaknya. Ayo cepat Pir, bawa pulang," perintah Pak Slamet dengan nada cepat. Respon sikap mereka bertiga langsung mendekati anak muda ini dan membopongnya. Tio langsung ditaruh di tengah jok, dihimpit tubuh Kenek dan sopirnya Pak Slamet. Mereka dengan cepat melaju kembali ke rumah Pak Slamet. Sedangkan Pak Slamet sendiri dengan tetangganya mengikuti sopirnya dari belakang. Sesampainya di rumah, Tio langsung dibaringkan di teras rumah Pak Slamet. Ketiga orang tadi juga ikut duduk menunggui Tio sejenak. Pak Slamet masuk ke dalam rumah, mengambil minyak kayu putih dan sebotol air mineral. Lalu Pak Slamet langsung mengoles lubang hidungnya Tio yang tengah terbaring. Setelah beberapa detik, Tio sadar dan mulai membuka matanya. "Ini di mana?" tanya Tio yang masih terbaring dan bingung akan keberadaannya. "Ini di rumahku, Mas. Sekitar alas roban," jawab Pak Slamet yang duduk di sampingnya. Sudah, kamu minum dulu ya," pinta Pak Slamet sambil memberikan botol air mineral. Perlahan Tio bangkit dan mulai meminum air dari botol secara perlahan. Kejadian sehabis minum Tio sama dengan yang dialami oleh Handi sebelumnya. Tio merasa ada hal aneh di mulutnya. Setelah meminum, ia muntah-muntah dengan mengeluarkan cairan yang sama persis dengan Handi. Setelah muntah, Tio disuruh kumur-kumur dan minum lagi air di botol yang ia pegang. Kondisi Tio perlahan mulai sadar dan membaik. Pagi itu dirasa sudah selesai masalahnya, Pak Slamet menyuruh Tio untuk segera masuk ke rumah. Pak Slamet juga menunjukkan temannya Handi sudah di dalam rumah sedang istirahat. Pak Slamet sendiri merasa pagi itu masih banyak pekerjaan. Ia memulai membuka tokonya dan membantu menurunkan barang di truk bersama anak buahnya. Sekilas Pak Slamet melihat dari depan rumah, kedua pemuda ini sudah tenang di dalam rumahnya. Untuk sementara waktu, Pak Slamet membiarkan Tio dan Handi di ruang tamunya untuk istirahat dahulu sambil menunggu ada keluarganya yang dari Surabaya untuk menjemputnya. Tio yang sudah di ruang tamu Pak Slamet duduk di sebelah Handi yang tengah tidur. Ia memandangi temannya ini sedang tidur pulas. Tapi Tio yang kesal mencoba membangunkan Handi. "Han, bangun, kata Tio dengan menggoyangkan kaki Handi pelan. "Loh, kamu sudah di sini yuk," jawab Handi mulai membuka mata dan bangkit untuk duduk. "Jancuk, kurang ajar kamu. Katanya cari bantuan, malah tidur di sini," kata Tio dengan nada kesal. Wajah masih awut-awutan dan bekas tanah liat yang masih sedikit menempel di bibirnya. "Orang cari bantuan tadi malam kok berputar mengitari warung. Gila memang kamu ini, Han. Aku tadi malam itu masih sadar. Ya walaupun cuma sedikit," lanjut ucap Tio yang marah. Sebentar, aku jelaskan dulu. Kamu kira semalam aku tidak nangis-nangis cari bantuan? Perasaanku ya sudah, pokoknya cari kampung yuk. Akhirnya bisa sampai di kampung ini." Di hari yang masih pagi, Handi yang baru terbangun menjelaskan perjalanannya, sampai ia bisa tertidur di rumah Pak Slamet. Akhirnya Tio sendiri juga memahami usaha dan apa yang dialami Handi semalam. Selesai itu, Tio yang baru datang diberi makan oleh istri Pak Slamet. Selesai makan, mereka berdua pagi itu langsung mandi dan kembali istirahat.
sambil menunggu jemputan datang dari keluarga Handi. Waktu terus berjalan hingga esok hari telah tiba. Sekitar jam 8 kakak Handi sudah sampai di rumah Pak Slamet. Sebut saja nama kakak Handi adalah Mas Bram. Kakaknya Handi berangkat sendiri menjemput adiknya di perkampungan sekitar Alas Roban yang berada di Batang dengan membawa mobil. Mas Bram bisa sampai di lokasi Handi berada berbekal alamat yang di SMS oleh Handi. Di pagi yang cerah itu, mereka sudah berkumpul di ruang tamu Pak Slamet. Mas Bram mengawali pembicaraan dengan basa-basi dengan Pak Slamet. Mas Bram sendiri merasa adiknya sudah ditolong, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Saat itu juga Mas Bram menganggap Pak Slamet sendiri sebagai saudara. Di tengah perbincangan mereka, Mas Bram penasaran dengan lokasi adiknya sekarang berada. Karena lokasi acara mereka di Jogja. Dengan lokasi sekarang, mereka tersesat sangat jauh dan tidak masuk akal. Mas Bram juga penasaran tentang warung yang menyesatkan adiknya. Dengan semua rasa itu, Mas Bram menanyakan hal yang terjadi pada adiknya dan temannya. Kok bisa ya Pak, kedua anak ini sampai di sini? Padahal kan acaranya di Jogja, tanya Mas Bram sambil menyulut rokok. Bisa saja Mas. Kemungkinan adik kamu sudah diincar hantu sini, sewaktu hantunya melintas dari Jogja. Jelas Pak Slamet. Oh, begitu Pak. Terus warung itu aslinya dulu bagaimana Pak? Tanya Mas Bram yang semakin penasaran. Iya Mas, itu aslinya bekas rumahnya Mbah Suryo. Mbah Suryo dulu terkenal dukun sakti di daerah ini. Jelas Pak Slamet. Tapi orangnya itu sewaktu hidup, jaya-jayanya sekitar tahun 1948. Kata bapakku dulu sewaktu masih hidup, Mas. Mbah Suryo dulu terkenal dukun yang berhubungan dengan kerajaan siluman ular di hutan. Suryo dahulu memang di situ, hidup sendirian di tengah hutan. Tapi sekitar tahun 1953, Mbah Suryo dikabarkan sudah meninggal. Dari kabar itu, semua orang kampung yang dekat di hutan ini mendatangi rumahnya. Sewaktu sampai di rumahnya, mayat Mbah Suryo itu sudah tidak ada. Sampai sekarang belum pernah ditemukan mayatnya. Sambung Pak Slamet. Kok bisa ya Pak Met? Ya tidak tahu Mas. Namanya zaman dulu. Mbah Suryo menjalankan ilmu apa, orang sini juga tidak tahu Mas. Terus habis itu rumah Mbah Suryo yang ditinggal kosong, lama-kelamaan tambah angker. Banyak hantunya di situ, Mas. Akhirnya orang kampung dahulu kompak merubuhkan rumahnya. Ya maksudnya orang-orang dulu biar aman jalan di hutan itu. Tapi setelah rumahnya dirubuhkan, malah tetap sering terjadi orang-orang diganggu. Terkadang orang kampung sini sama orang lain yang melintas masih sering ditemui sama Mbah Suryo di jalanan itu. Kadang-kadang orangnya ya ikut melintas, terus mengajak mampir orang itu di bekas rumahnya dulu. Ya kayak kejadian adik kamu ini, Mas. Jelas Pak Slamet. Loh Pak, jangan-jangan kakek yang ngajak makan saya kemarin sore itu? Sahut Handi. Mungkin Mas, makanya hati-hati Mas lewat sini. Berdoa yang banyak, jangan melintas di hutan waktu menjelang malam. Kata Pak Slamet. Jadi, angker banget ya Pak daerah Alas Roban itu? Iya Mas, malah dahulu banyak korban-korban meninggal di zaman Belanda, waktu hutan dibuat jalan Pantura ini. Terus zaman Petrus yang banyak mayat-mayat yang tak dikenal ditemukan orang kampung di dalam hutan. Di hutan itu banyak juga kerajaan-kerajaan setan Mas. Jelas singkat Pak Slamet. Sering Mas di jalan itu ada warung tapi ujung-ujungnya warung setan. Masalahnya pasukan kerajaan-kerajaan jin di hutan saling bersaing mencari korban. Kata Pak Slamet lagi. Oh begitu ya Pak. Sambung Mas Bram sambil manggut-manggut mencerna penjelasan panjang dari Pak Slamet. Iya Mas. Ya sudah Pak, terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Ucap Mas Bram yang mau pulang.
"Iya Mas, hati-hati." Waktu semakin siang, Mas Bram menaikkan motor adiknya ke dalam mobil. Tio dan Handi juga langsung ikut masuk di dalamnya. Perjalanan siang itu dimulai. Perjalanan panjang yang melelahkan. Beberapa kali Mas Bram menghentikan mobilnya untuk istirahat dan mengisi bahan bakar. Malam hari sekitar jam 11 malam, laju mobil Mas Bram diarahkan ke rumah Tio dulu untuk mengantarkannya pulang. Sampai di depan rumah Tio, ternyata bapaknya sudah berdiri menunggu di depan rumah. Sebutan bapak Tio di rumah biasa dipanggil Pak Joyo. Mobil Mas Bram berhenti, dan ia mulai keluar dahulu. Tapi Tio yang duduk di belakang mobil mulai memperhatikan kelakuan aneh. Suara Tio mulai menggeram dan berubah suaranya menjadi wanita. Sejenak berhenti, suara itu berganti menjadi pria. Tio yang kerasukan langsung membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari rumahnya. Saat itu juga Pak Joyo, Mas Bram, dan Handi langsung mengejarnya. Setelah beberapa meter, pelarian Tio berakhir. Tio langsung ditangkap dan diseret Mas Bram dan Handi. Ia dibawa masuk ke dalam rumah. Kebetulan Pak Joyo adalah orang pintar di daerahnya. Saat Tio sudah ditenangkan di dalam rumah, Pak Joyo mencoba mengeluarkan sosok wanita terlebih dahulu yang bersarang di tubuh Tio. Sekian menit, wanita ini berhasil keluar. Tapi Tio masih belum sadar. Akhirnya Pak Joyo yang penasaran membiarkan Tio tidur sebentar. Dan setelah itu Pak Joyo menempelkan tangannya ke kening anaknya. Selesai itu Tio langsung bangun. Tapi suaranya berubah menjadi seorang pria. Merasa penasaran apa yang terjadi dengan anaknya selama beberapa hari ini, Pak Joyo mulai menanyai sosok yang ada di dalam tubuh anaknya. Tapi kaki dan tangan Tio tetap dipegangi oleh Handi dan Mas Bram. Karena saat kesurupan, Tio hanya ingin lari dan berontak keras untuk pergi. "Kamu ini siapa?" tanya Pak Joyo yang duduk di samping anaknya. "Aku Darmo," jawab sosok dari tubuh Tio yang mengaku bernama Darmo. "Dari mana asalmu?" tanya Pak Joyo. "Alas Roban," jawab Ki Darmo. "Kenapa kamu mengganggu anakku?" "Anak kamu diincar terus sama Nyi Blorong." "Mulai kapan? Kenapa kau diincar dan disukai?" tanya Pak Joyo. "Setibanya dua anak ini masuk Parangtritis, masalahnya anak ini auranya bagus dan terus masih berjaga," jelas Ki Darmo. "Lah kok bisa dibawa sampai ke Alas Roban?" "Aku disuruh bawa ke kerajaan siluman ular yang jadi bawahannya Nyi Blorong di Alas Roban," kata Ki Darmo dengan suara serak. "Buat apa?" tanya Pak Joyo penasaran. "Buat melayani Nyai Ratu sama bantu Mbah Suryo di sana," jawabnya Ki Darmo. "Jadi kamu yang menyesatkan anak ini dari kemarin lusa?" tanya Pak Joyo kembali. "Iya, aku yang bawa. Yang menerima di Alas Roban Mbah Suryo, tapi tetap yang awal saya," jelasnya Ki Darmo dengan bangga. "Sudah, sekarang keluarlah. Anak ini adalah anakku," perintah Pak Joyo. "Aku tidak mau keluar," tolak Ki Darmo. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau keluar, kamu akan saya bunuh," ancam Pak Joyo mulai marah. Kemudian Pak Joyo mengambil senjata dari dalam kamarnya. Sambil memegang senjatanya, Pak Joyo juga memegang bagian jari kaki Tio. Sesaat kemudian sosok bersuara serak dan berat itu merasa kepanasan dan minta ampun. Saat itu juga makhluk itu keluar dari tubuh Tio. Sedangkan Tio sendiri langsung pingsan. Kemudian tertidur.
Semua keluarganya dan Handi serta Mas Bram menunggu Tio yang masih terbaring. Perlahan ia mulai tersadar dan bangun dari tidurnya. Di tengah malam itu, Handi dan Tio disuruh duduk dulu di depan semua yang hadir di rumah Tio. Pak Joyo langsung melakukan ritual untuk membersihkan kedua pemuda ini, agar tidak dibawa lagi sama makhluk dunia lain. Lalu setelah itu bapaknya Tio menasehati dan berpesan kepada Tio dan Handi untuk tidak pergi ke daerah Jogja dan Alas Roban jika belum menikah. Semenjak kejadian itu mereka berdua tidak pernah menginjakan lagi ke daerah Jogja dan wilayah Jawa Tengah, khususnya Alas Roban, karena masih khawatir akan keselamatannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Gimana ceritanya? Cukup menyeramkan bukan? Oke, terima kasih. Saya Erwin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.